Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah fisika dasar. Kali ini kita akan membahas tentang vektor dan gerak dua dimensi. Nah, ada perbedaan antara skalar dan vektor yang perlu teman-teman ketahui. Misalnya yang pertama adalah skalar. Kalau skalar itu dia hanya mempunyai besaran ya. Contoh massa, misal 2 kg. Ya, volume, misal 3 meter kubik. Atau kita bicara tentang suhu, misal 2 derajat Celcius, 2273 Kelvin. Energi dalam hal ini joule dan lain-lain. Nah, besaran-besaran ini hanya mempunyai besaran tanpa arah seperti itu. Jadi dia disebut dengan besaran skalar. Kan tidak mungkin 2 kg ke arah selatan, kan enggak. Jadi besaran skalar hanya mempunyai besaran tanpa mempunyai arah. Kemudian kalau besaran vektor itu mempunyai besar dan arah ya. Jadi dia punya besar dan juga punya arahnya. Misal gaya, kecepatan dan lain-lain. Misal mobil bergerak sekian. Nah, besaran-besaran ini terkadang disimbolkan dengan berbagai arah. Misal kita bicara tentang koordinat kartesian IJK seperti itu ya, atau enggak ke arah pakai mata angin bisa seperti itu, ke arah timur, ke arah selatan dan lain-lain. Jadi besaran vektor itu mempunyai besar dan arah. Ingat, misal kita berjalan sejauh berjalan ke arah kota Sorong, misal dari kampus itu ya, dari kampus ke kota Sorong, kita berjalan dengan kecepatan 2 km per jam ke arah selatan seperti itu. Jadi ada arahnya. Jadi vektor mempunyai arah. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan untuk besaran vektor, pertama tadi ya, besaran vektor mempunyai besar dan arah. Kemudian yang kedua, sebuah besaran vektor hendak dituliskan dengan huruf. Nah, ini penulisan untuk penulisan huruf vektor. Kadang misal jarak ya, kita tandai dengan tanda panah, atau kecepatan sama kecepatan juga kadang kita tandai dengan arah panah di atas. Nah, kemudian apabila A suatu besaran vektor, maka besaran atau panjang dari A ditulis dengan A. Nah, misal R, besaran vektor R seperti ya, maka besaran vektor R kita bisa simbolkan dengan R saja seperti itu. Itu untuk menuliskan dengan besaran vektornya. Kemudian panjang anak panah dalam vektor itu menunjukkan besar ya, besaran vektor tersebut. Jadi kalau misal di sini ada tanda panah V, vektor V dan vektor W. Tentu ini ada makna yang berbeda antara vektor V dan vektor W. Di mana vektor W ini vektornya jauh lebih panjang ya, maka besaran vektor W itu jauh lebih besar daripada vektor V. Jadi vektor W ini jauh lebih besar daripada vektor V. Seperti itu. Misal ada vektor lain lagi, lebih panjang lagi, vektor X misalnya. Nah, maka vektor ini akan mempunyai nilai yang lebih besar daripada vektor W dan V. Jadi panjang anak panah itu menunjukkan besaran dari vektor tersebut. Nah, penjumlahan vektor, misal ada dua buah vektor gitu ya, W dan V. W dan vektor V. Maka penjumlahannya untuk V tambah W itu sama dengan penjumlahan kalau kita balik, yaitu V tambah W itu sama aja. Ini W ya, ini vektor V, saya pindahin ke sini. Nah, ini besarnya akan sama saja. Maka penjumlahan vektor bersifat komutatif. Jadi sama aja, mau vektor W tambah V itu sama kayak V tambah W, seperti itu. Nah, next, ini
ini adalah sifat-sifat penjumlahan dalam vektor. Nah, teman-teman bisa pelajari sendiri. Oke, kemudian vektor komponen vektor biasa ditentukan dalam koordinat kartesian, yaitu IJK. Misal dia berada di sumbu X, bisa disimbolkan dengan I. Nah, dia ada di sumbu Y, bisa disimbolkan dengan C, ada capingnya di atas gitu ya, dan Z. Bisa disimbolkan dengan K, caping seperti ini. Nah, hasil kali dua vektor, hasil kali skalar ya. Misal ada vektor W dan vektor V. Vektor W dan vektor V. Nah, apabila dikali skalar, itu akan nilainya adalah besaran vektor V dikali besaran vektor W dikali cos theta. Theta dimana adalah besar sudut dari kedua vektor tersebut. Nih theta ini. Oke, jadi kalau hasil skalar itu nilainya adalah besaran V dikali besaran W dikali cos theta. Nah, ini juga bersifat komutatif. Mau V kali W atau W kali V sama saja. Lalu bagaimana kalau dia tegak lurus? Kalau dia tegak lurus seperti ini, kita akan bernilai 0 karena theta-nya adalah 90. Cos 90 adalah 0. Maka nanti hasil kali skalar apabila dia tegak lurus dua vektor, hasilnya akan 0. Ini hasil kali silang. Kalau hasil kali silang, kalau tadi besarannya adalah cos theta, kalau kali skalar, kalau kali silang besarannya adalah sin theta. Jadi besaran vektor V dikali besaran vektor W dikali sin theta. Ini kalau hasil kali silang. Yang tadi kan hasil kali skalar. Nah, ini sekilas tentang vektor sebelum kita masuk ke gerak dua dimensi. Baik, sekarang kita masuk ke gerak dua dimensi. Teman-teman tentu pernah sehari-hari melihat gerakan-gerakan dua dimensi. Misal sebuah mobil yang berjalan di permukaan yang datar seperti itu ya. Mungkin mobil F1, dia akan bergerak di dua sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y ya. Kemudian orang yang berlari juga di lintasan lari seperti itu ya. Misal para sprinter ataupun maraton dan lain-lain, itu juga bergerak di dua dimensi, yaitu di sumbu X dan sumbu Y. Atau misal orang bermain golf, itu juga bergeraknya dua dimensi, ada di sumbu X yaitu horizontalnya dan sumbu Y di sumbu vertikalnya. Itu adalah contoh-contoh dari gerak dua dimensi. Nah, teman-teman, sekarang kita akan belajar tentang gerak parabola. Nah, gerak parabola ini teman-teman bisa lihat, mungkin misalnya gerak peluru atau enggak orang bermain basket itu ya, kan juga gerak parabola, atau orang tadi bermain golf, itu juga salah satu bentuk gerak parabola. Nah, ketika sebuah benda melintasi dengan bentuk parabola, jadi dua sumbu ya, sumbu X dan sumbu Y. Nah, pada sumbu Y, teman-teman bisa lihat di sini ya, di gambar ini, di sumbu Y. Nah, terdapat percepatan gravitasi yang berpengaruh. Maka percepatan di sumbu Y itu nanti berubah-ubah atau bentuknya GLBB. Gerak lurus berubah beraturan. Nah, sedangkan di sumbu X, kalau teman-teman lihat benda bergerak, kalau kita ambil dari sumbu X seperti itu ya, ketika benda ini naik, itu percepatannya tetap. Oke. Nilai kecepatannya sama aja nih, panjang vektor V ini sama aja nih, teman-teman bisa lihat nih ya. Semuanya sama. Sumbu X atau yang ke samping itu panjangnya sama, maka percepatannya itu akan sama saja, atau kecepatan di titik itu sama seperti itu. Kemudian kalau kita tinjau dari sumbu Y, sumbu vertikalnya, nah itu percepatannya berubah-ubah ya teman-teman, kecepatannya pun berubah-ubah. Ini lebih panjang seperti itu ya. Nah, ketika dia mencapai titik maksimum,
kecepatan di sumbu Y itu akan bernilai 0. Oke, akan bernilai 0 di titik puncaknya atau titik maksimum. Kemudian dia akan turun lagi, akan semakin cepat lagi kecepatannya. Nah, pada gerak bola, maka di sumbu X terjadi GLB, gerak lurus beraturan, kecepatannya sama. Oke. Sedangkan di sumbu Y terjadi GLBB, yaitu gerak lurus berubah beraturan, di mana percepatannya nanti konstan. Atau percepatannya akan sama seperti itu ya. Nah, kemudian kita akan uraikan kecepatan awal. Jadi ketika benda tersebut mulai diluncurkan saat mengalami gerak parabola tuh ya. Oke, ini adalah Vix atau kecepatan awal di sumbu X. I itu inisial ya, awal. X itu di sumbu X. Oke. Kita tinjau ini Xi dan ini VYI. Oke, di sini datanya. Maka nilai di sumbu X itu akan bernilai kecepatan awal dikali cos theta. Oke. Ini cos theta. Kemudian di sumbu Y, kecepatan awalnya itu akan bernilai kecepatan awal dikali sin theta. Nah, jadi untuk menghitung kecepatan awal ada dua ya, di sumbu X dan di sumbu Y itu berbeda, yaitu di sumbu X kita kalikan cos theta dan di sumbu Y kita kalikan sin theta. Kemudian selama benda itu bergerak di udara, komponen-komponen kecepatannya dapat dihitung dengan menggunakan hubungan sebagai berikut. Nah, kecepatan di sumbu X, karena tadi dia GLB ya, yaitu gerak lurus beraturan. Kecepatan di sumbu X itu sama seperti kecepatan di awal, kecepatan awal di sumbu X, karena sama aja nih. Teman-teman lihat, panjangnya sama aja. Maka dia akan nilainya sama aja dengan kecepatan awalnya, yaitu VI cos theta. Nah, sedangkan untuk kecepatan di sumbu Y, karena dia GLBB, kita bisa hitung dengan nilai V. Kalau teman-teman kemarin belajar kinematika ya, itu kan V0 kurang AT. Oke, masih ingat nggak? V0 kurang AT atau tambah AT. Nah, karena kecepatan gravitasinya kita gerakannya ke bawah ya, kita bisa gunakan juga V0 kurang GT. Jadi percepatan gravitasinya ke bawah, jadi minus seperti itu. Nah, ini sama kok kayak di gerak parabola. Jadi V0 nya itu adalah VIY di sumbu Y ya, dikurangi GT. Oke, sedangkan VIY tadi, teman-teman bisa lihat VIY tadi apa? VI sin theta. Sekian aja, VI sin theta dikurang GT. V ini sama kayak V0 ya, jadi kecepatan awal kayak gitu. Kemudian ini adalah berbicara tentang kecepatan. Bagaimana komponen-komponen vektor atau posisi-posisi benda di sumbu X dan di sumbu Y. Nah, di sumbu X dan sumbu Y teman-teman bisa cari, yaitu X. Teman-teman waktu itu belajarnya X kemudian V0 T. Oke. Kan V0 ini adalah nilainya VI cos theta dikali T. Sedangkan di sumbu Y atau GLBB, teman-teman bisa cari dengan nilai VI sin theta dikali T dikurangi setengah GT kuadrat. Mungkin teman dulu belajarnya ini V0 T kurang setengah GT kuadrat atau AT kuadrat ya. Nah, kalau di GLBB kita bisa ganti dengan Y VI sin theta dikali T kurang setengah GT kuadrat, seperti itu.
yang jadi rumus penting di GLBB, di gerak parabola ada 4 ini ya. Kemudian nanti bisa jadikan patokan 1, 2, 3, 4. Keempat rumus ini sebagai patokan nanti untuk menghitung nilai apapun di gerak parabola. Ini ada beberapa rumus cepat sih teman-teman, kalau nanti bisa ikuti, gunakan juga kalau ada contoh soal. Kemudian pada saat mencapai puncak tadi ya sudah saya bilang bahwasanya kecepatannya akan 0 seperti itu ya. Nih, di titik puncak dia kecepatan di sumbu Y itu akan bernilai 0. Oke. Maka waktu kemarin teman-teman belajar apa? V sama dengan V0 plus AT. Oke. Di titik puncak dia kan nilainya 0. Oke. Sedangkan V0 di sini VI di sumbu Y apa? Sin tak? Sin. Karena gravitasi nilai minus, kita arahkan aja arah ke bawah ya. G T. Nah, nanti nilai T teman-teman bisa dapatkan VI sin theta. Oke, ini untuk menghitung waktu untuk mencapai titik puncaknya. Jadi untuk menghitung waktu di titik puncaknya bisa dengan rumus cepat ya, VI sin theta dikali G. Seperti itu. Nah, untuk menghitung tinggi maksimum, teman-teman juga bisa gunakan persamaan ini. Dan jarak maksimum juga bisa gunakan persamaan. Oke, kita langsung belajar di contoh soal dulu ya. Seorang atlet lompat jauh, melompat dari permukaan tanah dengan sudut 20 derajat, sejajar dengan sumbu horizontal dengan kecepatan awal 11 meter per sekon. Berapa jauh lompatan yang dicapai atlet benda tersebut dalam sumbu horizontal, dan berapa tinggi maksimum yang dicapai oleh atlet. Ini bisa kita gambarkan ya. Oke, mungkin kita sumbu seperti ini. Atlet melompat jarak jauh ya, seperti ini. Di sumbu X, di sumbu Y. Sudutnya adalah 20 derajat dengan kecepatan awal atau VI 11 meter per sekon. Pertanyaan pertama adalah berapa jauh lompatan? Ya, berarti di sini ya, X panjang ini. Sepanjang ini. Nah, ini pertanyaan pertama. Berapa sih jarak dari titik awal sampai mencapai tanah lagi? Kemudian pertanyaan kedua adalah berapa tinggi maksimum? Tuh, halaman sini ya. Pertanyaan keduanya. Nah, pertama kita bisa cari dulu sih nilai T maksimum. Nilai T maksimum ya. Jadi kan oke. Untuk nilai A, untuk pertanyaan nilai A, kita bisa tinjau untuk mencari nilai T maksimum dulu ya, atau WY. Teman-teman bisa cari dengan nilai dari VI sin theta dikurangi GT. Atau teman-teman juga bisa gunakan persamaan yang ini ya, teman-teman. Nah, persamaan yang ini itu bisa. Dengan persamaan ini pun juga bisa. Jadi
Jadi nilai kecepatan di puncak maksimum kan 0. Oke, 0. Kemudian kecepatan awalnya 11 sin theta dikurangi G T max. Jadi T max teman-teman bisa dapatkan 0,384. Kemudian itu kan waktu ketika mencapai puncak. Berarti ketika mencapai tanah adalah 2 kalinya toh. Waktu mencapai puncak adalah 0,384. Oke, maka untuk dia mencapai darat lagi, permukaan, itu adalah 2 kali waktu dari dia mencapai titik puncak, atau 2 kali T max. Didapatkan 0,768. Nah, sudah, kita bisa gunakan persamaan posisi yang tadi. Ya, posisi X VI cos theta dikali T. Oke, jadi teman-teman tinggal masukin nilai T-nya berapa, nilai kecepatan awalnya berapa, theta-nya berapa, didapatkan 7,9 meter. Nah, itu contoh soalnya. Kemudian di bagian B, nanti teman-teman bisa dapatkan bahwasanya Y max bisa didapatkan dengan VI sin theta dikali T. Oke, persamaan ini teman-teman, karena di sumbu Y dapatnya kan GLBB ya. Nah, persamaan ini VI sin theta dikali T dikurangi setengah GT kuadrat. Teman-teman tinggal masukin nilai-nilainya, nanti didapatkan ketinggian maksimumnya 0,722 meter. Atau kalau teman-teman mau cari cara cepat, ya ini bisa cari tinggi maksimum. A sama dengan VI kuadrat sin kuadrat theta dibagi 2G. Ini juga persamaan lain, teman-teman nanti bisa cari. Oke, mungkin itu ya contoh soal 1. Kemudian contoh soal 2, sebuah pesawat menjatuhkan paket berisi perlengkapan kepada rombongan penjelajah. Oke, jadi sebuah pesawat ya, dia bergerak dengan kecepatan 40 meter per sekon. Kemudian dia menjatuhkan barang ke bawah, dimana posisi di atas dia adalah 100 meter. Posisinya sudah 100 meter di atas permukaan laut. Kemudian pertanyaannya adalah di manakah paket tersebut akan mencapai tanah? Kan kalau dia sambil bergerak di sumbu X seperti ini, pesawatnya tentu jatuhnya akan gerak parabola ya. Kan nggak mungkin jatuhnya lurus seperti itu. Jadi jatuhnya akan melengkung seperti gerak parabola. Nah, ini diketahui tadi ketinggiannya adalah Y 100 meter ya. Kemudian kecepatan di sumbu X-nya adalah 40 meter sekon. Sekon kuadrat. Nah, kita bisa tinjau dengan persamaan kita cari nilai T-nya dulu ya. Karena di sumbu Y, ingat di sumbu Y itu VYI kali T setengah GT kuadrat. Ingat di sumbu Y itu GLBB ya, maka persamaan ini terus yang akan digunakan. Apakah ada kecepatan awal ketika dia menjatuhkan benda? Tidak ada, dia 0. Oke, karena kan bendanya langsung dirilis, dilepas dengan nilai 0 dikali setengah GT kuadrat. Masukin aja setengah GT kuadratnya, dimana Y adalah minus 100 ya. Boleh kita minus itu hanya untuk penanda ke bawahnya, itu seperti sama kayak kecepatan gravitasi seperti itu. Nanti didapatkan nilai T adalah 4,52. Nah, lalu bagaimana dengan X? Itu kan baru nilai T. Jadi waktu yang dibutuhkan benda ketika mencapai bawah permukaan tanah adalah 4,52 sekon. Tapi pertanyaannya adalah jaraknya. Ini ditanyakan jarak. Maka jarak nanti teman-teman bisa dapatkan dengan persamaan ini. Masukin aja nilai kecepatannya tadi 4 kali 4,52. Jadi hasilnya akan sama dengan 181 meter. Oke, itu mungkin contoh soal di gerak parabola. Oke, cukup itu dulu. Mungkin besok kita akan pertemuan
pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang gerak melingkar. Silakan teman-teman jika ada pertanyaan nanti bisa bertanyakan di grup WhatsApp atau enggak di kolom komentar juga bisa. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.